Hai guys, balik lagi ke channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas soal prakerja lagi ya, mengenai prakerja. Jadi aku kali ini bakalan jelasin ke kalian dari awal kartu prakerja sampai lolos dan mendapatkan kartu prakerjanya. So, buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin notifikasi belnya karena akan ada video baru yang diupload di channel ini setiap minggunya. Jadi, pastiin kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki ya guys. Amin ya robbal alamin. Tanpa basa-basi busuk lagi, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas satu persatu yang biasanya ditanyain sama teman-teman nih yang belum pernah atau belum tahu apa itu kartu prakerja atau apa sih kartu prakerja itu, terus gunanya apa sih gitu. Nah, sebenarnya di websitenya prakerja.go.id itu udah dijelasin secara detail dan lengkap banget. Cuman karena ya tahu sendirilah ya, kaum rebahan, kaum sosial media ya, kita tuh malas ya, malas baca biasanya tuh kayak gitu. Tapi sebenarnya semuanya tuh udah diinfoin di websitenya prakerja.co.id. Nah, tapi aku mau sedikit-sedikit jelasin aja part-part pentingnya aja yang perlu kalian ketahui. Apa sih prakerja itu? Nah, sesuai dengan websitenya, di sini aku langsung bacain aja. So, apa itu kartu prakerja? Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, sudah bisa kalian cerna belum sih keterangan dari websitenya ini? Kalau menurut aku cukup detail ya, detail banget malah ya, detail banget karena sebenarnya itu tuh udah mencakup semuanya, semua pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman nih. Prakerja tuh apa sih? Terus dia tuh untuk siapa aja sih gitu. Itu tuh udah mencakup gitu loh sebenarnya. Dan aku juga mau sedikit jelasin buat teman-teman yang belum ngerti, sebenarnya kartu prakerja ini tuh ditujukan untuk siapa sih yang berhak mendapatkan kartu prakerja ini. Sebenarnya juga udah dijelasin, ini aku langsung bacain aja. Sebenarnya tuh kartu prakerja ini tuh dikhususkan atau diperuntukkan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, terus juga pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, seperti yang sudah aku bacain tadi dan perjelas, karena kartu prakerja ini tuh bentuk program pengembangan ya, pengembangan kompetensi kerja dan berupa bantuan biaya. Terus ditujukan juga untuk pencari kerja yang ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tapi di websitenya itu ditekankan lagi karena itu kan masih general ya, masih umum. Ditekankan lagi di apa itu program kartu prakerja. Nah, seperti yang bisa kalian baca di websitenya sebenarnya, buat kalian yang males ya, karena di situ kan udah dijelasin juga untuk pelaku usaha dan mikro itu juga boleh banget kalau mau ikutan karena ini tuh untuk siapa aja yang boleh daftar itu juga sudah dijelasin di sini gitu. Di sini juga dijelasin kalau program kartu prakerja ini didesain sebagai sebuah produk yang dikemas sedemikian rupa agar bernilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. Jadi ada dua belah pihak di sini.
pemerintah tuh pengen menyalurkan ini tuh kepada pihak swasta dan juga sekaligus kepada masyarakat gitu yang membutuhkan. Seperti e-commerce itu ya, ada Bukalapak, Tokopedia, dan yang lain-lain. Nah, itu yang dimaksud sektor swastanya. Terus adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul Indonesia maju. Nah, tagline-nya udah kayak gitu tuh, SDM unggul Indonesia maju. Kartu prakerja ini tuh sebenarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi memang dikhususkan untuk yang berusia 18 tahun ke atas. Nah, ini aku langsung bukain aja ya dari sini. Nah, ini sebelum daftar pastiin kamu warga negara Indonesia ya. Terus minimal berusia 18 tahun. Terus sedang tidak menempuh pendidikan formal. Jadi untuk mahasiswa atau siswa itu juga belum boleh atau belum berhak ya dapat kartu prakerja ini. Memang untuk kartu prakerja sendiri tuh dikhususkan, kalau menurut aku memang dikhususkan untuk para pekerja yang terkena dampak COVID-19 atau mungkin pelaku-pelaku usaha seperti UMKM atau mungkin pedagang atau pekerja freelance. Nah, itu tuh bisa banget daftar prakerja ini. Sebenarnya dikhususkan seperti itu ya. Kalau menurut aku, orang-orang sektor manapun yang terdampak COVID-19 ini. Ini juga merupakan tips dan trik buat kalian yang mau daftar. Aku saranin kalian juga baca si websitenya ini karena di sini tuh lengkap banget sebenarnya. Kalian cuma butuh waktu untuk baca dan memahami aja. Kalau kalian memang benar-benar butuh dan ngerasa kalian tuh orang yang tepat untuk dapetin insentif dari prakerja ini. Jadi kalian pastiin karena nanti pas kalian udah daftar nih di kartu prakerja ini, kalian udah daftar, itu tuh nanti akan ada tes kayak kemampuan dasar gitu. Tes kemampuan dasar itu nanti ya meliputi kayak pertanyaan-pertanyaan yang general, terus menyangkut dengan minat kalian mengikuti program kartu prakerja ini. Nah, sebenarnya ada hacksnya nih. Kalian karena udah baca websitenya ini, kalian jadi tahu dong sasarannya kartu ini tuh siapa sih gitu, yang berhak menerima insentif siapa sih. Nah, yang pertama tadi pekerja atau buruh yang terkena PHK karena dampak dari COVID-19 ya kan. Terus yang kedua ini boleh yang masih bekerja pada saat ini masih bekerja tapi dia pengen mengupgrade kemampuannya dia gitu, atau kayak pelaku usaha, UMKM, dan mikro itu tadi yang udah aku sebutin, yang udah aku bacain, itu juga termasuk sasaran dari penerima kartu prakerja ini. Terus yang ketiga itu memang benar-benar pekerja yang terdampak COVID-19. Salah satunya ya yang dirumahkan, atau mungkin yang freelancer gitu, sales misalnya, kayak gitu, yang gak ada event sama sekali nih, jadi dia nggak bisa menghasilkan dan nggak bisa bekerja seperti biasanya. Nah, itu dia yang berhak menerima manfaat kartu prakerja ini. Jadi kalian nanti kalau ditanya apakah kamu terdampak COVID-19, jawab aja iya. Nah, kalau menurut aku kayak gitu, biar kalian juga, sebenarnya ini nggak bohong ya, aku nggak ngajarin kalian bohong ya, tapi mostly di Indonesia ini, karena memang Indonesia sampai sekarang kan masih uh, ada ya, maksudnya masih ada virusnya gitu. Jadi menurut aku sah-sah aja kalau kalian jawab kalian terdampak COVID-19 gitu. Karena memang semua sektor menurut aku pribadi itu juga memang kena dampaknya sih gitu. Jadi kalian kalau ada pertanyaan atau tes kemampuan dasar itu atau minat kalian mengikuti program ini, kalian jangan asal ngejawab gitu loh. Karena banyak banget aku baca komen di sosial media kayak mungkin di
Instagram gitu, aku baca-baca komennya juga dari yang gelombang satu sampai sekarang itu ada juga yang belum keterima gitu. Mungkin aku juga nggak tahu ya, salah satunya dari tes kemampuan dasar itu dia nggak serius ngejawabnya gitu loh. Jadi dia agak semi-semi ngawur gitu loh, asal jawab A, B, C, D, asal lewat aja nggak dibaca. Nah itu tuh yang salah. Jadi mungkin aja dari situ karena itu kan termasuk ada nilainya ya. Tapi aku juga nggak tahu apakah itu ada maksudnya cuma formalitas aja atau memang ada skornya. Kadang kan ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau menurut aku bener-bener deh kalian baca karena itu tuh pengaruh juga sebenarnya kalau menurut aku gitu. Jadi jangan asal dilewatin aja, asal dijawab aja, tapi bener-bener kalian baca teliti soal-soal yang dikasih di saat kalian baru aja ngedaftar kartu prakerja ini gitu. Itu salah satu tips aku ya. Kayak gitu supaya kalian lolos mengikuti prakerja ini dan bisa dapetin manfaat yaitu insentifnya dari kartu prakerja. Next, aku juga mau ngejawabin ada beberapa temen aku yang kayak nanya gitu karena kayak tadi ya yang aku jelasin dia tuh dari gelombang pertama tuh nggak keterima sampai sekarang pun dia tuh nggak keterima ya karena aku juga nggak tahu kenapa dia tanya, aku juga nggak ngerti. Ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. Itu kurang lebih tuh 30 menit dan itu tuh nanti juga aku bakalan share juga karena banyak banget teman-teman yang nggak tahu. Oke, jadi mulai aja untuk ngerjain tes motivasi dan kemampuan dasarnya. Di sini aku ngerjainnya udah aku cepetin buat kalian yang kurang jelas bisa pause videonya aja dan pastiin kalian juga jawab dengan teliti ya guys, jangan sampai ada yang kelewatan karena ini juga bisa jadi salah satu tahap kesuksesan dari kartu prakerja kalian nanti lolos atau enggaknya gitu. Setelah kalian melewati tes motivasi dan kemampuan dasar itu kalian akan dapet notifikasi yang sempat kemarin aku juga share di video aku sebelumnya itu yang aku jelasin kalian akan di dashboard kalian itu akan nanti tertera gelombang-gelombangnya, gelombang berapa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau pas kalian daftarnya waktu pembukaan gelombang ya, tapi kalau pas kalian nggak pas daftarnya nggak pas pembukaan gelombang, itu nanti dia nggak akan muncul gelombangnya gitu. Nah, salah satu triknya, tips aku juga ini, yang kedua adalah kalian itu daftar prakerja ini atau mengakses websitenya itu pas nggak ada gelombang yang dibuka gitu. Karena biasanya kalau gelombangnya pas dibuka itu akses ke websitenya kan banyak banget ya yang ngebuka, yang akses itu banyak banget dan bikin kalian tuh kesusahan. Kadang tuh ada yang temen aku kemarin cerita itu dia ngupload foto KTP-nya tuh nggak bisa-bisa terus karena mungkin websitenya gangguan atau lagi error jaringannya karena saking banyaknya orang yang akses di websitenya prakerja itu jadi agak sedikit ngeblank atau hang atau gimana aku nggak tahu juga ya. Terus ada juga yang kayak itu loh nama yang tertera di website dashboardnya tuh kayak nggak sesuai sama namanya sendiri itu juga ada yang kayak gitu karena dia ngaksesnya juga pas waktu penuh gitu loh kayak websitenya ya suka kayak gitulah ya. Bukan, kalau menurut aku sih bukan salah dari websitenya atau apa karena memang seantusias itu ya karena aku sendiri lihat banyak banget di Instagram itu banyak banget yang komen dan antusias banget sampai belasan ribu orang, ratusan ribu orang kan kalau sekali posting gitu. Nah, itu salah satu tips and trick aku kalau daftar nih prakerja. Aku saranin kalian daftarnya itu waktu nggak ada pembukaan gelombang. Jadi nanti kalau pas gelombangnya dibuka, kalian tuh udah tinggal login, tinggal gabungin aja ke gelombang yang lagi dibuka gitu. Itu salah satu tips aku ya buat kalian yang baru mau daftar gitu. Terus langkah yang ketiga, langkah selanjutnya itu kalian tuh setelah kalian daftar dan kalian diterima atau lolos gitu tuh kalian nantinya akan ada seperti yang aku jelasin kemarin ada 3 video yang harus ditonton karena itu tuh sebenarnya video kayak pengetahuan buat kalian juga nantinya tuh harusnya tuh kalian step-stepnya kayak gimana gitu loh kayak video pembukaan gitu.
Waktu yang tahun kemarin sih nggak ada ya video kayak gitu, baik video edukasi itu tuh kayak nggak ada gitu. Baru si tahun ini ya, mulai dari tahun ini dia baru ada videonya gitu. Terus kalau kalian udah selesai nonton 3 video itu nanti nomor kartu prakerja kalian akan kelihatan, baru akan kelihatan. Terus pelatihan kalian juga udah kelihatan gitu, yang 1 juta itu untuk kalian beliin pelatihan yang kalian mau gitu. Untuk langkah ketiga ini di website prakerjanya ini dijelasin kalau langkah ketiga itu kalian pilih pelatihan yang kalian mau, yang sesuai minat kalian atau sesuai dengan eh, yang pokoknya yang kalian mau lah. Kalian pengen latihan apa atau pengen upgrade skill apa. Karena itu lumayan banget ya, 1 juta tuh bisa kalian beli pelatihan bolak-balik gitu, nggak cuma 1 kali. Jadi aku saranin sih kalian manfaatin bener-bener karena yang 1 juta ini gak bakal bisa dicairin ya. Perlu digarisbawahi, dia tuh nggak bisa jadiin duit gitu loh. Mau kalian masih 800 atau masih 100 ribu itu nggak bisa diuangin, nggak bisa dicairin ya. Ini juga salah satu pertanyaan juga dari teman-teman yang nggak tahu kalau saldo pelatihan itu beda dengan insentif yang kalian terima gitu. Jadi yang 1 juta ini memang khusus buat kalian eh, latihan atau upgrade skill kalian. Terus pastiin kalian juga ikutin step-step eh, pelatihan yang kalian pilih. Terus kalian juga pastiin juga selesaiin semua kelas di pelatihan yang kamu pilih tadi ya. Otomatis nanti itu di pelatihan kalian juga akan tertera ya eh, untuk step-stepnya, terus apa aja yang belum, terus kalian harus kayak gimana, kayak gitu nanti itu juga bakalan kelihatan semua sih. Kalian ikutin step-stepnya aja yang kalian pilih gitu. Kalau aku kemarin di video kemarin itu kan pilih dari Mitra Pelatihan Skill Academy ya. Jadi di Skill Academy itu menurut aku mudah 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 dipahami gitu. Terus untuk websitenya itu juga menurut aku lumayan lumayan mudah sih, lumayan mudah dipahami, nggak ada kesulitan ya menurut aku. Gampang-gampang aja, tinggal login atau tinggal daftar aja pakai akun kamu, tinggal daftarin aja sesuai dengan email kamu, nomor telepon kamu, nama kamu harus sama dengan yang ada di kartu prakerja gitu. Biar insentif kalian tuh nantinya bisa di-approve gitu. Jadi emang ini tuh beneran kalian gitu loh, bukan dari orang lain gitu. Jadi pastiin juga, aku kasih tips, pastiin juga kalian login di Mitra itu pakai akun kalian sendiri, pakai akun email kalian sendiri. Jangan sampai kalian tuh eh, kayak nantinya tuh lebih ribet lagi gitu loh. Jadi kemarin kan ada aku sempet baca di komen-komen juga itu ada yang enggak keluar insentifnya kayak gitu. Mungkin dari emailnya itu udah beda. Yang misalnya kalian di e-commerce login pakai nama si si siapa si A misalnya kayak gitu. Terus beda sama di kartu prakerja kalian. Nah, itu otomatis nanti mungkin dideteksi kayak bukan kalian gitu loh. Jadi takutnya kayak gitu, terus jadinya nggak keluar deh insentifnya gitu. Jadi percuma kalau nanti ujung-ujungnya malah ngeribetin kalian sendiri. Jadi saran aku mendingan emailnya tuh jadi satu gitu loh. Jadi kalian daftar kartu prakerja pakai email itu, ya itu yang kalian pegang, yang kalian pakai ya memang email satu itu aja untuk login atau daftar di akun e-commerce yang kalian pilih buat beli pelatihan. Terus langkah selanjutnya kalian login juga di mitra pelatihan yang kamu pilih, yang kamu ingin ikutin semua kelasnya. Nah, itu juga kalian emailnya jadi satu gitu. Emailnya satu aja. Terus kalian juga pastiin nama di akun kalian itu nama kalian sendiri gitu loh. Sama dengan nama KTP atau nama prakerjanya yang tertera di dashboard prakerja. Untuk nomor HP juga kayak gitu, guys. Jadi pastiin kalian tuh nggak ganti-ganti nomor HP gitu loh dan pastiin nomor kalian tuh aktif. Jadi biar kalau dapet SMS notifikasi itu kalian juga langsung tahu gitu loh. Nanti kan kalau kalian lolos program prakerja ini kan kalian akan di SMS terlebih dahulu. Akan di SMS juga terus memang mastiin kalau nomor kalian ini masih aktif gitu loh. Selain di dashboard juga ada, di email juga ada, di SMS juga gitu. Jadi pastiin juga nomor kalian juga jadi satu aja sama email itu. Pokoknya sama plek
persis sama yang di dashboard prakerja, jangan ganti-ganti. Mungkin kalau kalian nomor HP itu bisa diganti ya 1 kali. Jadi pas kalian mungkin kadang ada yang suka, wah nomor aku keblokir nih atau hangus nih karena nggak dibeliin pulsa kan kayak gitu. Kadang biasanya masalahnya kayak gitu yang sering dihadapi teman-teman. Itu kalian boleh ganti sebelum nyambung ke rekeningnya gitu, kalian bisa ganti. Tapi kalau udah nyambung ke rekeningnya dan kalian mau ganti itu nggak bisa. Jadi tetap nomor yang udah kesambung ke rekening atau e-walletnya tadi itu, jadi satu aja. Nah, terus langkah selanjutnya itu nanti kalian bakalan, oh ya, aku juga mau jelasin mitra platform digital apa aja sih yang tertera di Prakerja ini. Nah, mitra platform digitalnya ini tuh ada banyak banget sebenarnya. Ada Tokopedia, Kemnaker, Bukalapak, Pintaria, mau belajar apa, Pijar, terus sekolahmu. Nah, untuk mitra pembayarannya sendiri ini juga beragam selain dari rekening yang kalian punya, karena ini di sini cuma satu rekening aja ya dari BNI. Jadi buat kalian yang nggak punya BNI nggak usah khawatir, dan buat kalian yang nggak punya rekening nggak usah cemas gitu, nggak usah pusing gitu, karena di sini tuh dipermudah banget bisa download aplikasi apa aja. Jadi tergantung nih kalian punya OVO ya pakai aja OVO atau Link aja, terus GoPay, ada Dana juga. Nah, kalian bisa pilih salah satu dari kelima mitra pembayaran ini gitu. Dan kalian misalnya nggak punya nih kelima-limanya, ya kalian download aja gitu loh. Kalau kalian lebih suka pakai Link aja ya pakai aja Link aja. Terus kalian download dan samain juga. Aku tekankan sekali lagi, kalian tuh kalau login itu pastiin sama persis dengan nama yang ada di dashboard atau yang di KTP kalian. Yang di ektp itu udah kudu wajib pasti kalian samain, karena kalau enggak kalian nantinya pasti akan didetek beda orang gitu loh, dan ini merepotkan kalian juga nantinya, takutnya insentifnya nggak keluar gitu loh. Jadi pastiin akun rekening kalian atau mungkin akun e-wallet kalian itu sama ya, emailnya, nomornya, terus namanya sesuai dengan ektp kalian, sesuai dengan data diri asli kalian. Karena nanti juga akan di-upgrade nih, kayak di e-wallet ini bakalan di-upgrade, disuruh upgrade ke premium ya, upgrade premium. Kayak kemarin yang aku pilih itu ada di GoPay, misalnya di GoPay nih. Di GoPay itu nanti juga ada nih upgrade premiumnya supaya bisa transfer kemana aja gitu. Jadi harus ada foto KTP kalian, terus ada foto muka kalian, terus ada foto kalian pakai pegang KTP. Nah, itu salah satu syarat dan ketentuan wajib dari platform pembayaran digital ini atau e-wallet ini untuk kalian bisa upgrade ke premium gitu. Jadi kalian bisa transfer ke bank, ke e-wallet lain, kayak gitu-gitulah. Pokoknya bisa masukin dana kemana aja gitu kalau kalian udah upgrade ke premium. Dan satu lagi di dashboard prakerja ini tuh cuman bisa dikaitkan. Jadi kalau misalnya kalian nih udah download Dana gitu, tapi punya kalian belum diverifikasi nih, belum premium atau belum verifikasi KTP, foto, kayak gitu, kalian belum bisa mengkaitkan atau menautkan ke dashboard kalian gitu. Jadi belum bisa nyambung gitu loh, belum bisa dikasih insentifnya, belum bisa nyambung ke situ. Jadi semuanya tuh harus upgrade ke premium dulu baru bisa nyambung ke dashboard prakerja ini. Kecuali sih kalau udah punya rekening BNI ya, itu jadi lebih mudah karena langsung ke rekening kamu gitu. Tapi emang harus dipastiin juga nama, terus data-datanya tuh sesuai dengan kartu prakerja kalian gitu. Kalau nggak sama itu ditolak juga ujung-ujungnya gitu. Karena aku sendiri tuh ada rekening BNI tapi aku sambungin tuh nggak bisa gitu. Katanya nggak sesuai gitu loh. Tapi padahal itu rekening aku sendiri loh. Itu aja nggak sesuai. Itu aja ditolak. Terus anak aku pengennya cepet ya kan, pengennya cepet nyambung ya, karena memang untuk penyambungan dana insentif ini cuman dibatesin beberapa hari setelah, karena untuk penyambungan dari e-wallet ini atau rekening ini tuh dibatesin cuman beberapa hari gitu. Jadi buat kalian yang udah keterima, udah lolos dan itu tuh pokoknya buruan bikin, atau sebelum kalian lolos tuh udah punya sendiri tuh malah lebih bagus gitu. Udah punya Dana atau GoPay atau Link aja atau OVO itu udah bagus sih, udah top.
Karena memang kalau sekarang itu ada batasnya, cuman berapa hari doang, itu harus segera ditautkan. Kalau nggak gitu, insentif kalian bakalan angus gitu loh. Jadi, percuma kalau kalian udah ikutin pelatihan tapi kalian nggak nyambungin ke rekening, ya nggak bakalan dapet insentifnya gitu. Gimana mau ditransfer kemana kan gitu kan. Jadi perlu kalian ingat karena kemarin aku tuh sempet kayak kelupaan gitu loh, nyambungin e-wallet sama kartu prakerjanya tuh aku lupa banget karena itu ada SMS verifikasinya dan ada OTP-nya juga. Makanya kenapa, nomor handphone kalian tuh dipastikan harus aktif. Itu kenapa? Karena setiap transaksi itu sekarang pakai OTP gitu loh. Ada kode OTP-nya dan itu tuh real time ya. Jadi kalau lebih dari berapa menit itu OTP-nya bakalan angus dan kalian harus ngulang lagi gitu loh. Jadi memang harus dipastiin bener-bener kalau nomor yang ada di dashboard itu masih aktif gitu, masih aktif dan kalian pegang gitu ya. Jangan sampai HP-nya di mana, nomornya di mana, kamunya di mana gitu. Jadi nggak bisa tahu kan OTP-nya. Nah, kemarin itu aku tuh sempat kayak lupa gitu loh, padahal udah HP-nya tuh masih ada, nomornya juga masih aktif. Cuman waktu aku buka, pengumuman itu lagi di luar rumah, HP-nya tuh ketinggalan di rumah yang satu gitu, yang ada nomornya itu. Terus aku lupa verifikasinya, yang masukin nomor OTP-nya, oh ya nomor aku kan ada di HP yang satu dan HP yang satu di rumah gitu. Jadi aku kelupaan sampai aku udah ngerjain, si pelatihannya itu sampai selesai, sampai udah 100% dan ternyata aku belum nyambungin dong. Aku pikir aku udah nyambungin e-wallet-nya, ternyata belum. Untung aja aku masih bisa nyambungin e-wallet-nya. Coba kalau nggak bakalan mungkin bisa cair kan gitu. Jadi kalian juga harus ingat-ingat, nggak boleh ketinggalan. Kalau habis lolos ya, habis lolos kartu prakerja ini, kalian harus langsung buru-buru, eee, buat akun e-wallet atau enggak langsung kaitkan ke rekening BNI kalian. Nah, untuk mitra platform digitalnya itu kalian juga harus milih ya kan, tapi kalau untuk pelatihannya itu kan kalian dibatasin sampai kayak 1 bulanan gitu kan. Jadi ya masih lumayan banyak waktu, tapi kalau untuk mengkaitkannya ini, e-wallet-nya, kalian itu cuman kayak dikasih waktu 1 mingguan gitu loh. Jadi jangan sampai kelupaan, itu aja sih pesen aku. Nah, mungkin, sekian dulu video dari aku, dan semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini tuh ada faedahnya buat kalian, ada manfaatnya buat kalian yang baru mau daftar atau udah punya kartu prakerja juga. Aku berharap banget ini bisa edukasi kalian atau ngasih info kalian, mungkin ada faedahnya sedikit aja nggak apa-apa. Aku udah seneng banget, bersyukur banget kalau kalian juga lolos dan bisa dapetin manfaat kartu prakerja ini. Dan aku berharap buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai habis, aku berharap banget, aku berdoa buat kalian biar bisa lolos dan dapetin kartu prakerja serta dapetin insentifnya dari prakerja ini. Dan semoga bermanfaat video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, kasih like-nya, dan subscribe ke channel ini buat kalian yang belum. Dan pastiin kalian juga aktifin, aku bilang. Aktifin deh notifikasi belnya karena aku tuh setiap minggunya bakalan upload video baru. Jadi buat kalian yang udah subscribe tapi belum aktifin notifikasi belnya, aktifin karena aku kedepannya juga bakalan lebih sering upload ya. Semoga aja bisa tercapai ya, amin. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dah.